Tegaklah Tuhan kita tuluslah yang Esa Tuhan. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Rupanya pagi ini pun kita dipertemukan ya, dua grup. Bunda Maria mempertemukan kita di tempat ini. Dan ini adalah berkat yang luar biasa sekali untuk kita bersama bisa merayakan Ekaristi di tempat ini, di mana dulu Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 anak kecil di tempat ini. Maka mari kita mempersembahkan seluruh doa-doa kita. Ada intensi yang tidak bisa dibaca karena terlalu banyak, tapi Bunda Maria tahu apa semua isinya. Ya, tidak, Bapak Ibu tidak usah khawatir nanti tidak dibacakan. Bunda Maria, Tuhan lebih tahu apa isinya. Dan juga kita mendoakan untuk perjalanan grup yang ke Surabaya hari ini akan kembali ke Indonesia. Semoga perjalanannya dapat sampai di Indonesia dengan selamat tanpa halangan apapun. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita, agar kita boleh layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami memuliakan Dikau atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau boleh mengantar kami ke tempat ini. Bersama dengan Bunda Maria, kami mohon kepadamu mendengarkan seluruh permohonan kami, seluruh niat-niat kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat. Mari kita menghadang orang-orang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Allah. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dengan kehidupan orang lain.
dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhkannya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia. Ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa agar mereka mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan, dan segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang-orang memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa-jiwa hamba-Nya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati. Bait pengantar kecil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam.
Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?" Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu di mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu, Romo. Tidak pernah mungkin terbayang bahwa suatu hari kita akan merayakan Ekaristi di tempat ini. Ya, apalagi dari Indonesia kita harus terbang berapa jam? 14 sampai 16 jam. Dan kita ada di sini. Suatu hal yang sangat istimewa yang boleh kita alami. Terutama bagi mereka yang baru pertama kali mungkin sampai di tempat ini. Bisa merayakan Ekaristi bersama. Selama ini hanya nama yang kita dengar. Dan hari ini pun kita bukan hanya melihat, duduk dan boleh menyentuh tempat ini. Ya, tadi saya mendengar bahwa grup Surabaya akan kembali. Grup yang selaku Warta baru memulai peziarahan. Bisa kita bayangkan ya, ada semacam circle, ada yang pergi dan ada yang datang. Ya, ada yang sudah mengakhiri dan ada yang baru memulai. Seperti itu roda kehidupan ini. Hari ini Injil yang baru saja kita dengar, kita melihat bagaimana situasi Yesus ketika ada begitu banyak orang baik yang suka dan tidak suka dengan Dia. Kita tahu bahwa sebelum ini ada satu kejadian di mana Yesus menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun ya dalam satu kolam Betsaida ya. Jadi di situ dia dimusuhi karena ternyata dia menyembuhkan pada hari Sabat dan itu melanggar hukum bagi orang Yahudi. Bapak Ibu tahu berapa banyak aturan yang harus ditaati oleh orang Yahudi? Ada berapa banyak? 613 ya, 613 yang harus diikuti. Dan hari Sabat itu adalah hari yang sangat istimewa di mana orang tidak boleh melakukan banyak hal. Bahkan berjalan saja itu ada berapa, dihitung langkahnya berapa. Nah, apa yang dilakukan Yesus pada hari Sabat itu dia menyembuhkan orang sakit yang 38 tahun. Dan mulai dari situ dan sebelumnya sudah banyak kejadian. Kita tahu bahwa Yesus ketika dia mencambuk orang-orang banyak di Bait Allah yang menjual ternak dan juga pertukaran uang. Jadi mulailah ada tensi antara Yesus dan orang-orang Yahudi, terutama para imam dan orang-orang Farisi. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Dia. Ya. Walaupun juga dalam pihak yang satu ada yang suka, tetapi orang-orang penting merasa itu menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka. Mereka akan kehilangan anggota, kehilangan pengikut. Jadi yang menjadi musuh utama Yesus adalah orang-orang besar. Orang-orang yang punya kuasa, para imam Yahudi dan orang-orang Farisi. Mereka membenci Yesus karena seolah-olah dia mulai menarik simpati dari orang-orang kecil, di mana Yesus begitu
mencintai orang-orang biasa dan orang-orang kecil. Nah, ini juga menjadi mungkin pengalaman dalam hidup kita sehari-hari. Kita sering merasa terancam oleh kehadiran orang lain yang mungkin mengganggu kenyamanan saya, mengganggu barangkali usaha saya, dan mengganggu begitu banyak dalam baik pun dalam karir, dalam pekerjaan. Ya, sementara Yesus itu menyatakan kebenaran, menyembuhkan orang banyak, dan dia melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Tapi banyak juga pengalaman baik di negara kita bahwa orang-orang baik itu sering dimusuhi. Orang-orang benar itu sering dibenci. Ya, karena melalui mereka borok saya akan keluar. Karena melalui orang-orang baik ini kelemahan-kelemahan saya akan terungkap. Dan itu yang terjadi terutama di negara kita tercinta Indonesia. Ya, ada banyak pengalaman itu. Tapi kita tidak usah pergi terlalu jauh ke negara kita. Mungkin juga dalam keluarga kita, mungkin juga dalam komunitas kita, mungkin juga dalam paroki kita. Ada begitu banyak realitas-realitas seperti itu. Ya, menjadi orang baik agak susah karena kita akan dibenci. Dan ketika kita mau berbuat baik, berarti kita harus siap menghadapi banyak musuh. Ya, tetapi Yesus tidak takut. Apa yang kita dengar tadi, ketika kebenaran itu harus diungkapkan, memang ada nilai yang harus dibayar. Ya, ada nilai yang harus dibayar, ada pengorbanan. Tapi kebenaran itu akan selalu menang. Mungkin menunggu waktu. Ya, mungkin juga Bapak Ibu sedang mengalami hal seperti ini saat ini, mungkin sedang menghadapi masalah barangkali, ya, dan menunggu jawaban Tuhan, kapan Tuhan akan menjawab ini semua. Ya, ada prosesnya, ada waktunya. Kita datang di tempat ini, Bunda Maria juga mengalami hal yang sama, saya percaya, dengan ketika dia harus melihat Yesus yang disiksa, melihat Yesus yang harus dibunuh, dicambuk. Tapi Bunda Maria, apa yang dia lakukan? Dia menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Karena dia percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari pada saat ini kita juga menguatkan hati kita. Sekali lagi, jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Ya, karena kita adalah anak-anak benar, ya. Kita adalah harus berani mengungkapkan itu walaupun ada hal yang harus dibayar. Kita hindari untuk menjadi sumber dari ketidakbenaran. Ya, orang-orang Katolik itu harus menjadi contoh, harus menjadi teladan, dan harus menjadi lampu walaupun jauh dari sana tapi orang sudah bisa melihat. Itu diungkapkan melalui apa? Melalui sikap dan perbuatan kita. Kita mohon doa-doa Bunda Maria kepada kita semua agar peziarahan kita yang masih harus kita lanjutkan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap berpegang teguh pada kebenaran, karena kebenaran yang datang dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah ya Tuhan roti, anggur, dan seluruh persembahan kami. Semoga roti anggur ini Engkau ubah menjadi sumber keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu, dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Tiap kali kami makan roti ini dan Minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan semua uskup serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah, menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
dosa manusia, Bunda Maria yang tiada benih. Diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur kepada Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur Engkau telah menguatkan kami dengan santapan rohani tubuh dan darah Putra-Mu yang menjadi sumber kekuatan peziarahan kami di dunia ini. Kami mohon kepadamu bersama dengan doa-doa Bunda Maria di Fatimah, kami boleh melanjutkan seluruh peziarahan kami di dunia ini dalam naungan dan bimbingan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kali ini saya akan minta Romo untuk mendoakan intensi bersama, membawa berkat, kita berkati, nanti baru akan dimasukkan. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang memohon bantuan-Mu dengan intensi yang dipanjatkan pada hari ini. Semoga segala permohonan, harapan dari umat-Mu ini Kau perkenankan untuk dikabulkan sehingga menjadi kekuatan bagi mereka dalam menjalankan tugas perutusannya dalam keluarga maupun dalam gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Ya, kira-kira sama ini saya dengan Romo Bali ini baru kenalan di sini. Pagi ini saya di Indonesia belum pernah ketemu ya. Dipertemukan oleh Bunda Maria di tempat ini, ternyata ya sama-sama jauhnya. Saya dari Keuskupan Surabaya, Romo Bani dari Italia. Kami membawa saudara-saudara kami dari Surabaya dan 16 teman ya. Ini sudah mau pulang, maka semangat sekali mau bangun pagi, semangat sekali. Sedangkan Bapak Ibu yang dari Jakarta, setelah Kwarta kan masih semangat ya, karena masih 9 hari atau 11 hari. Ya, kami sudah merasakan hujannya di Lourdes, hujannya di sini ya setiap hari begitu. Mudah-mudahan di Lourdes Bapak Ibu tidak kehujanan. Ya. Kami sepanjang hari diguyur hujan di Lourdes ya. Ya, keuntungannya kami di Roma bertemu dengan Bapak Suci ya, dengan ya cerah ceria ya. Ya, semoga Bapak Ibu yang akan melanjutkan bisa melanjutkan dengan hati yang bergembira karena ini bersiarah ya. Juga teman-teman yang dari Surabaya juga bergembira karena sudah selesai menyelesaikan ziarahnya, mau bertemu dengan keluarganya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kami bisa merayakan Ekaristi bersama dengan Bapak Ibu dan Romo Bali. Ya, namanya lengkap. Anisetus Bali.
Anisitus Bali. Ini kira-kira dari Flores. Iya. Dari Nias. Oh, dari Nias. Ya, saya Romo Sabto dari Bojonegoro. Ya, Bojonegoro, Kesukupan Surabaya. Makasih. Baik, terima kasih Romo Sabto dan juga Bapak Ibu. Sekali lagi semoga suster, saya lihat ada suster di tengah-tengah kita. Suster kongregasi apa, suster? Karitas. Oh iya. Berarti ada suster dan juga Bapak Ibu semua. Semoga yang pergi pulang sehat dan juga nanti yang masih terus berjalan sehat. Terima kasih Romo Sabto. Kita akan memberikan berkat bersama-sama. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian seluruh perjalanan kita senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi kita semua diutus.